Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan review jurnal tentang analisis strategi pengembangan pariwisata di pariwisata MAIS di Kota Batam. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Alintasya Nur Hanifah. Yang kedua, Hanif Muhammadika. Yang ketiga, Joko Edwin. Yang keempat, Nada Widya. Yang kelima, Prilly Diana. Yang keenam, Siva Ananda. Yang ketujuh, Seva Aulia. Yang kedelapan, Yuliananda Puspita. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. Silakan Nada. Ya, terima kasih Alin. Materi selanjutnya mengenai latar belakang dari jurnal MAIS ini. Di Indonesia, MAIS dikenal juga sebagai kegiatan wisata konvensi yang merupakan bagian daripada kegiatan wisata. Dikarenakan kegiatan ini memiliki karakteristik dengan memberikan kontribusi baik pada sisi penyediaan ketenagakerjaan maupun penyumbang devisa bagi negara. Selanjutnya, MAIS sendiri memiliki arti sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara leisure and business yang biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama dengan rangkaian seperti meeting, insentif, travel, convention, kongres, conference, dan exhibition. Nah, di Kota Batam, kegiatan MAIS tergolong sebagai industri yang baru yang menjadikan MAIS sebagai salah satu sektor dalam bisnis pariwisata. Kegiatan bisnis wisata ini merupakan tujuan utama untuk mengingat Batam merupakan kawasan bebas atau free trade zone yang biasanya kegiatan MAIS dilakukan dengan menghadiri kegiatan suatu event yang berhubungan dengan bisnis sambil menikmati kegiatan wisata secara bersama-sama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Seva. Silakan Seva. Baik, terima kasih Nada. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistematika dari penelitian jurnal tersebut, yaitu untuk membuat alternatif wisata strategi untuk kota MAIS, untuk Kota Batam pada wisata MAIS, yaitu berdasarkan dengan analisis SWOT yang terdapat mengenai lingkungan internal dan eksternal. Pada lingkungan eksternal sendiri, kepariwisataan selalu bersifat dinamis dengan memberikan implikasi terhadap kompleksitas pengorganisasian terhadap pariwisata Batam, khususnya pada wisata MAIS. Salah satu komponen dalam isu pokok pencermatan terhadap lingkungan eksternal, khususnya wisata MAIS, mengandung arti suatu tindakan scanning peluang DNA tentang yang ada, di mana memiliki aspek utama, yaitu aspek untuk lingkungan makro yang berinteraksi secara langsung dan mempengaruhi kegiatan wisata MAIS, yaitu aspek pasar dan aspek keamanan. Untuk aspek lingkungan makro eksternal yang turut mempengaruhi ekonomi, bisnis, sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi. Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai 3 aspek utama yang berimplikasi langsung terhadap dinamika kondisi lingkungan internal. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Siva Ananda. Baik, terima kasih. Untuk penelitian ini, menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan daftar periksa sebagai alat kumpul data. Selanjutnya, daftar periksa tersebut dibagikan kepada level manajerial di Dinas Pariwisata Kota Batam. Sementara itu, kuesioner dibagikan kepada pengunjung. Lalu, selain itu, ada teknik pengolahan data yang kedua menggunakan analisis SWOT untuk melengkapi pengolahan data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi literatur, studi dokumentasi, dan kuesioner. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Joko. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada cakupan kajian teori. MAIS sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang diaktivitaskan merupakan perpaduan antara leisure dan bisnis, biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama. Rangkaian kegiatannya sendiri dalam bentuk meeting, insentif, convention, conference, dan exhibition. Bentuk dari MAIS diantaranya yang pertama yaitu ada meeting, suatu pertemuan atau persidangan yang diselenggarakan oleh kelompok orang yang tergabung dalam asosiasi, perkumpulan atau perserikatan dengan tujuan mengembangkan profesionalisme, peningkatan sumber daya manusia, menggalakkan kerjasama anggota dan pengurus, menyebarluaskan informasi terbaru, publikasi hubungan kemasyarakatan. Yang kedua yaitu ada insentif, yaitu hadiah atau penghargaan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawan, klien, atau konsumen
Bentuknya biasanya berupa uang, paket wisata, atau barang. Yang ketiga yaitu ada conference, yaitu suatu pertemuan yang diselenggarakan terutama mengenai bentuk-bentuk tata adat atau kebiasaan yang berdasarkan mufakat umum, dua perjanjian antara negara-negara, para penguasa pemerintah, atau perjanjian internasional mengenai topik tawanan, perang, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada exhibition, ajang pertemuan yang dihadiri secara bersama-sama yang diadakan di suatu ruang pertemuan atau ruang pameran hotel di mana sekelompok produsen atau pembeli lainnya dalam suatu pameran dengan segmentasi pasar yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada dalam rangka mewujudkan Kota Batam menjadi destinasi MICE, jurnal ini dilengkapi analisis SWOT untuk mengembangkan strategi bisnis ke depannya. Berikut yaitu ada tabel indikator eksternalnya. Yang selanjutnya itu ada hasil analisis data. Berikut adalah tabel indikator internalnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hanif. Silakan Hanif. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya terdapat beberapa kelebihan di dalam jurnal ini. Di antaranya, yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, memiliki struktur yang baik sesuai pedoman pembuatan jurnal. Yang ketiga, memiliki topik yang menarik untuk menambah wawasan bagi pembacanya. Yang keempat, jurnal bisa menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, data-data yang digunakan jelas dan lengkap. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Yulia. Terima kasih Hanif. Untuk kekurangan jurnal ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman dalam pengeditan jurnal sebelum terbit. Yang kedua ada beberapa singkatan kata yang tidak dijelaskan. Lalu ada susunan tabel yang kurang baik. Dan yang terakhir terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan penggunaan ejaan yang disempurnakan. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Prilly. Merupakan suatu kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan bisnis yang dimana biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama dalam bentuk meetings, insentif, convention, conference, dan exhibition yang dimana terdapat skor dari matriks Vivas wisata MICE Batam diperoleh dari hasil rata-rata yang dimana pembobotan masing-masing indikator internal yang dikalikan dengan hasil rata-rata rating dari masing-masing indikator internal. Maka didapatlah skor untuk masing-masing indikator internal. Baru setelah itu skor dari seluruh indikator internal harus dijumlahkan dengan cara menjumlahkan skor dari indikator terakhir untuk memperoleh hasil skor dari matriks Vivas, yang dimana setelah itu skor dari seluruh indikator eksternal harus dijumlahkan dengan cara menjumlahkan skor dari lingkungan eksternal. Berikut akan ditutup oleh Alin. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan atau ada saran, bisa meninggalkan di kolom komentar. Terima kasih.